Baik, kita mulai pengajian kita, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa usia kita semakin kesini semakin berkurang. Bertambah secara jumlah, akan tetapi berkurang secara kesempatan. Sampai di detik ini kita sudah memasuki 1446 Hijriah ya. Ini sudah memasuki tahun baru Hijriah, sudah memasuki bulan Muharram, yang ini juga merupakan salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan yang mulia. Termasuk juga di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, dengan kesempatan yang bernilai dan paling berharga sekali dalam kehidupan kita, yaitu di dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Inna Rabba tabaraka wa ta'ala idza arada ala 'abdihi khairan ista'malahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala itu ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menjadikan kita menjadi pribadi yang baik, pasti akan digunakan atau dijadikan pegawainya. Mungkin secara logasnya bahasanya demikian. Maksudnya seperti apa? Qalatis sahabatu radhiyallahu anhum, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wa masta'malahu ya Rasulullah?" Bagaimana caranya Allah menjadikan kita sebagai pegawai wahai Rasul? Maksudnya apa dengan ungkapan yang demikian? Yassara lahu sabila khairin hatta yamuta alaihi. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kepada seorang hamba tadi untuk menapaki, untuk menelusuri jalan kebaikan sampai dia mati di atas jalan kebaikan tersebut. Masya Allah. Maka dosen kami, Syekh Dr. Khalid Al-Juhani hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, lalu apakah ada ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling berharga nilainya, ibadah yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala selain thalabul ilmi? Selain ilmu, ada atau tidak? Kalau kita melihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan wadzirwatu sanamiha al jihadu fi sabilillah, puncak amalan tertinggi seorang hamba itu adalah jihad fi sabilillah. Jihad tanpa ilmu tidak akan menjadi keberkahan, bahkan bisa menjadi sebuah fitnah, jadi prahara, jadi huru hara. Karena apa? Tanpa dasar ilmu. Makanya mengapa dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyajikan kisah menuntut ilmunya Nabi Musa dengan Yusha bin Nun itu diawalkan, kemudian setelah itu disusul sebuah pengembaraan juga berjihadnya Zulkarnain melawan Ya'juj dan Ma'juj. Karena apa? Kalau mau jihad itu harus punya ilmu. Itu saja yang sudah dzirwatus sanam ya, yang artinya itu adalah puncak amalan tertinggi seorang hamba, itu adalah memerangi orang kafir sampai kemudian kalimat Allah Subhanahu wa taala itu yang paling tinggi di muka bumi ini. Itu saja butuh ilmu. Maka ilmu ini adalah menjadi poros
dari kebaikan demi kebaikan yang harus dan senantiasa untuk selalu kita tapaki, senantiasa kita amalkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk banyak-banyak menimba ilmu, terutama juga di bulan haram ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir. Ini juga adalah menjadi sebuah ilmu yang sangat mubarak sekali, penuh dengan keberkahan. Karena apa? Karena kita memahami apa yang memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita berusaha mengkaji apa yang telah Allah Subhanahu wa taala inginkan dari ayat-ayatnya, apalagi di dalam satu surat secara utuh. Malam hari ini kita memasuki kepada surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Saya yakin insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah hafal. Ada yang belum hafal? Sudah insya Allah ya. Dari zaman TPA kita SD juga sudah sering dihafalkan ya. Sudah sering disetorkan Al-Humazah. Apa artinya Al-Humazah itu? Pengumpat ya. Pengumpat itu tukang ngelok-ngelok gitu kalau bahasa kitanya. Tadi sudah saya bacakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita masuk kepada pengertiannya, lalu kita kaji tafsirnya sesuai dengan arahan para ulama, yang mana kita gunakan Misbahul Munir. Ini adalah mukhtasar atau bisa dikatakan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Di dalamnya juga syarat dengan ilmu-ilmu para ahli tafsir. Ada dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, kemudian Ibnu Katsir itu sendiri, kemudian juga dari pendapat-pendapat mufassirin yang lain, Imam Al-Baghawi. Ini kaya sekali ya dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang mencela dan juga mengumpat. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Coba diterjemahkan Mas Ratno, Mas Hamzah. Mana HP-nya? Ada Qurannya enggak? Dibawa istri. Suami takut istri nih. Saya pakai yang ini aja lah, ngeri kalau mau nerjemahkan sendiri tuh. Kita perlu hati-hati. Saya pakai yang dari terjemah Kemenak saja ya, lebih selamat. Sebentar. Kemudian ayat yang kedua tadi, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi 'amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Diungkep neng neraka pokoknya. Nauzubillah. Al-Hammaz bil qauli, arti dari Al-Hammaz atau Al-Humazah tadi adalah dengan ucapan, yaitu mencela, mencitrakan buruk, ya, mencitrakan buruk kepada seorang muslim, mencitrakan buruk kepada ya manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam wailun itu celaka gitu ya. Celakalah. Kalaupun di dalam surah Al-Lahab atau surah Al-Masad, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa tabbat ya, tabbat yada abi lahabi wa tab, itu lebih celaka lagi. Wailun itu ada yang menerjemahkan, ada yang memaknai adalah lembah yang ada di dasar neraka jahanam, itu wail. Ada juga adalah memang itu sebuah ungkapan
untuk memberikan peringatan yang tegas, celaka kamu kalau sampai berbuat demikian. Orang-orang Arab itu biasa kalau mereka marah, itu salah satunya adalah dengan bahasa tadi untuk memberikan peringatan, untuk memberikan artinya untuk menyadarkan bahwasanya wailun laka, ya kan, seperti itu. Kalaupun semuanya benar, ada yang mengatakan lembah di dasar neraka, itu juga iya, karena apa? Itu sebuah kehinaan juga. Kemudian termasuk ungkapan bahwasanya celaka kamu kalau sampai berbuat demikian, itu juga sama. Itu adalah ungkapan, bukan ungkapan senang, akan tetapi sebuah ungkapan yang mengutarakan sebuah ekspresi yang mengecewakan. Kalau bahasa kita gimana, kalau bahasa kita kira-kira dengan bahasa wailun laka itu gimana? Seperti wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang di dalam menakar timbangan. Fawailul lil musallin, nah itu juga sama. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yang sholatnya lalai, sholatnya diakhir-akhirkan, diulur-ulur waktunya. Itu sama dengan hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan ancaman, meskipun kalau kita itu petakan, jamaah yang dirahmati Allah, antara ayat-ayat yang isinya motivasi, ayat-ayat yang menegaskan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di dalam Al-Qur'anul Karim, itu lebih banyak persentasenya, lebih besar daripada yang isinya ancaman. Daripada yang isinya nanti adalah sebuah ganjaran atau balasan, ya, bukan ganjaran, tapi balasan atas keburukan yang dilakukan oleh si hamba tadi. Itu kalau dipresentasikan lebih banyak Allah yang bersifat kasih sayangnya, kemudian juga Allah memberikan motivasi untuk banyak-banyak beramalnya. Akan tetapi jangan kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada rahmat saja, maka perlu juga kita waspadai Allah juga memiliki siksa. Sama dengan ini, diawali dengan bahasa celaka, berarti ini peringatannya betul-betul harus kita perhatikan. Walumaz atau walamaz bil fi'li, sedangkan alumaz itu adalah dengan perbuatan. Bisa mengedip-ngedipkan mata, itu termasuk penghinaan itu. Karena apa? Karena di dalam surah Al-Mutaffifin itu kan pernah kita bahas, ya, sekilas tentang ayatnya, bahwasanya mereka orang-orang yang fasik itu, orang-orang yang mujrim itu, innalladzina amanu kanu minalladzina gimana? Ajromu, ya, kan minalladzina amanu yadhakun, ya. Orang-orang yang mujrim, ya, orang-orang yang pendosa itu kepada orang-orang beriman mereka selalu menertawakan. Ini juga bagian dari apa? Dari pengumpatan atau bagian dari sebuah celaan yang dilakukan dengan sebuah perbuatan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika mereka melewati orang beriman, itu mereka mengedip-ngedipkan mata. Mereka ini selalu berbuat hal-hal yang memang tidak dipandang layak atau dipandang enak, ya, oleh diri kita atau di dalam agama Islam. Nah, celaan-celaan yang seperti ini adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adalah kepada sesama orang-orang beriman. Cuman hanya gara-gara casing saja, hanya gara-gara bentuk fisiknya saja, artinya bentuk fisik itu pakaian saja, itu jadi omongan. Wah, saiki jenggotnya wis mulai dawa saiki katanya. Itu dijadikan sebuah lelucon. Naudzubillah. Atau mungkin karena pakai jubah jadi sebuah lelucon juga. Padahal sebenarnya ya semuanya itu relatif, ya. Artinya berpakaian asalkan syar'i, asalkan menutup aurat, itu sudah sesuai dengan sunnah juga. Nah ini, maka jangan dibesar-besarkan hal tersebut, ya. Sama dengan celana, ada yang nyingkrang, ada yang juga menutupi mata kaki. Maka yang ribut itu malah yang sudah pakai celana, yang nggak pakai celana nggak diributkan. Mengapa demikian? Ini tadi karena apa? Bumbu setan itu selalu dikemas oleh mereka, ya, oleh setan dan bala tentaranya, supaya apa? Supaya perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu itu diperlukan untuk dibahas. Jadilah umpatan. Kayak saiki ngajini karo sapa to kok jenggoten to.
katoke cingkrang misalkan, atau mungkin sebaliknya, itu nih orang nggak ngaji toh, celana di bawah mata kaki, neraka itu tempatnya. Lah kan nggak ngomong langsung dengan orangnya, akan tetapi ngomongnya kepada orang lain. Boyo omongi koncomu kae lo, itu celana kain yang berada di bawah mata kaki, neraka. Itu kan letterlek memahami hadis yang seperti itu. Tidak kemudian dipahami bagaimana pendapat para ulama. Ini contohnya. Karena apa? Yang paling banyak sekali dan paling masyhur sekali cuman masalah-masalah sepele sebenarnya. Hanya masalah-masalah furu'iyah. Dan ini juga perlu untuk kita saling mawas diri, dan sangat untuk kita harus perhatikan bahwa memang kita ini wajib belajar yang pokok-pokok, akan tetapi sudah paham yang pokok-pokok, yang furu juga harus kita tahu. Karena apa? Agar bisa saling menghargai. Kayak aliran kono wis aneh ya, subuh ora tau kunut. Satu yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu adalah bagian dari sunnah. Yang satu lagi mengatakan ojo salat nang kono. Lah ngopo? Karena ada kunutnya ketika subuh. Ini yang mengatakan bahwasanya kunut adalah sudah dimansuhkan. Ini sama-sama apa ya? Sama-sama ininya juga ini. Sama-sama bermasalah. Itu mengumpat seperti itu para jamaah sekalian. Tidak pantas, tidak layak sekali itu dilontarkan, diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu yang diucapkan adalah hikmah. Orang-orang yang beriman itu ketika mengucapkan adalah lontaran kata-katanya penuh dengan ilmu, penuh dengan kasih sayang. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Orang-orang beriman itu ruhama'u bainahum, saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjudge. Menjudge itu saling menghukumi, saling menghakimi, mentahdzir. Naudzubillah min dzalik. Ini di poin yang pertama saja kita sudah banyak-banyak ditampar oleh ayat ini ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini menampi Allah Subhanahu wa taala, yakni yazdari an-nasa wa yantaqasu bihim, yaitu meremehkan dan juga menghina mereka. Waqad taqaddama bayanu dzalika fi qoulihi ta'ala hammazim masya'im binamim. Ini surah apa ini? Manna'il lil khairi mu'tadin athimun tullim ba'da dzalika zanim. Surat apa? Aji, ngobrol terus. Shh. Surat apa ini? Dengar nggak ini surat ini? Surat apa ini? Hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim an kana dza malin wa banin idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu 'alal khurtum. Surat apa? Ferry surat apa, Fer? Al-Qalam ya. Hammazim masya'im binamim. Dia itu kemana-mana jalan membawa keburukan, ngadu domba kerjaannya. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Qalam. Berarti sebelum surah Al-Humazah kalau dalam urutan di Al-Qur'an. Bahwa mereka-mereka ini yang penyakit hatinya, ya, yang ada penyakit di dasar hatinya, itu mereka kemana-mana membawa gorengan, kalau bahasa Sundanya ya, membawa keburukan. Ini diadu domba dengan ini, kayak cerai kueking ini juga kesini sama dengan membawa redaksi yang sama, kayak ngono ini. Akhirnya bentrok. Padahal apa? Tidak ada masalah sama sekali antara dua pihak ini. Itulah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, kemana-mana membawa keburukan. Qala Ibnu Abbas, humazatil lumazah ta'anun mu'yabun, ya gitu ya. Yaitu dengan celaan dan juga sama tadi ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang kedua, alladzi jama'a malau wa 'addadahu, alladzi yang telah jama'a yajma'u mengumpulkan, malan harta, yang selalu menumpuk-numpuk harta, wa 'addadahu dan juga menghitung-hitungnya, ai jama'ahu ba'duhu ala ba'din wa ahsa 'adadahu.
mengumpulkan sebagian harta dengan sebagian yang lainnya, kemudian dihitung-hitung, dipamer-pamerkan. Dihitung, dipamer-pamerkan ya. Kaqaulihi ta'ala fajama'a wa jama'a fa'au'a. Wa qala Asudi wa Ibnu Jarir wa qala Muhammad bin Ka'ab fi qaulihi jama'a malau wa addadah alhahu maluhu bin nahari hadza ila hadza. Dia dilalaikan oleh hartanya sepanjang siang. Ya, saking banyaknya hartanya atau mungkin saking senangnya dia memiliki harta yang banyak, akhirnya dihitung-hitung terus, tumpuk lagi, hitung lagi, tumpuk lagi, sampai melalaikan tadi dikatakan seperti itu. Sampai melalaikannya, ya hartanya melalaikan dirinya, bin nahari hadza ila hadza, yaitu dari waktu ke waktu itu betul-betul melalaikan dirinya hartanya itu. Tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada fakir miskin yang ada di kanan kirinya, tidak ingat kepada anak-anak yatim. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Sungguh aku bersama orang-orang yang suka ngurusi anak yatim itu seperti ini nanti di surga, akan berdampingan. Makanya ada sebuah pertanyaan, coba saya tanyakan juga kepada antum. Pengen jadi kaya bersyukur atau miskin bersabar? Jadi beliau nanya, coba antum, para santri katanya, antum pengen jadi orang yang kaya bersyukur atau miskin yang bersabar? Ketika ada yang milih, Ustaz saya pengen jadi kaya yang bersyukur. Tapi Nabi mengatakan bahwasanya nanti beliau ini akan bersama orang-orang miskin di surga. Waduh katanya, ya udah miskin bersabar, kuat nggak sabarnya? Makanya relatif ini. Artinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang dermawan. Jadilah generasi penerus Utsman bin Affan. Jadilah generasi penerus Abu Bakar As-Siddiq bahkan kan. Harus ada juga pengusaha yang jujur. Harus ada juga mereka-mereka yang betul-betul mau memikirkan kondisi umat dengan ekonominya. Menguatkan ekonominya. Kalau saya itu biasanya kalau di Lampung ini bergabung dengan IIBF ya. Islamic Indonesia Business Forum. Siapa ininya? Lupa saya kalau ketuanya itu ya. Itu di sana memang khusus untuk usaha, akan tetapi di sana dipikirkan tentang bagaimana memikirkan tentang umat. Ini penting juga, sangat penting sekali. Jadi bukan hanya diberi harta, diberi karunia harta, dihitung-hitung sampai capek ngitungnya, padahal udah bener segitu. Digitnya yang nggak ngurang-ngurang atau nggak nambah-nambah juga gitu. Sampai kemudian dia terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dulu memang pernah Imam Abu Hanifah ini, para jamaah sekalian, beliau itu dijumpai oleh muridnya sedang menghitung-hitung, sedang numpukin emas lempengan. Abu Hanifah tuh kaya, termasuknya beliau ini adalah orang kaya dan juga alim ya. Makanya siapapun yang jadi guru anaknya, jadi ada yang tentunya kayak guru TPA lah kalau sekarang, itu dibayar kalau nggak salah sekitar 40 juta karena sudah benar di dalam mengajarkan kepada anaknya surah Al-Fatihah. Berani bayar berapa kita sama guru ngaji? Abu Hanifah 40 juta tuh. Kurang nggak ini Pak Guru, kata Abu Hanifah itu. Oh, ini sudah lebih banyak. Kalau memang kurang, masih juga Anda ini minta kepada saya, karena Anda sudah mengajarkan Al-Fatihah dengan baik pada anak saya tambah. Ya kalau kisaran demikianlah ya, sekitar segitu ya. Lupa saya dinarnya, jumlah dinarnya itu berapa. Artinya apa? Ulama juga boleh jadi kaya. Karena apa? Kaya untuk perjuangan. Tapi jangan kayak gini tadi. Seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam ayat ini ya, yang dia hanya jama'a malan wa addadahu, hanya dihitung-hitung, dipamer-pamerkan, kemudian diumum-umumkan tanpa ada kemaslahatan yang dibuat oleh seseorang tersebut ya. Fa idza kana al-lailu nama ka'annahu jifatan muntinatan ya. Ketika dia di malam hari, dia tidur seperti bangkai yang bau busuk.
Kata para ahli tafsir seperti itu. Jadi ketika malam hari, kalau siang hari dia sibuk mengumpulkan harta, sibuk ngitung-ngitung harta, malam harinya tidur seperti bangkai yang bau amis ya. Mentinah di sini bisa dikatakan juga ya bau amis atau bau busuk lah intinya. Ya seperti bangkai yang tergeletak seperti itu saja, tidak bernyawa. Karena apa? Ya tadi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang yang beriman itu tatajafa junubuhum 'anil madaji'i khaufa wa tama'a yad'una rabbahum khaufa wa tama'a ya. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu lambung-lambung mereka ini jauh dari tempat tidur. Mereka akan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan harap dan cemas. Artinya mereka itu adalah orang-orang beriman itu ahli tahajud. Orang-orang beriman itu adalah ahli ibadah. Selain mereka juga ahli ilmu, mereka juga adalah ahli ibadah. Itu orang-orang beriman. Maka terkumpul di dalam diri orang-orang beriman, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik dia ini ahli ilmu, kemudian juga dia adalah ahli ibadah, kemudian termasuk di dalamnya mereka juga adalah orang-orang yang dermawan. Coba kalau kita menelisik sejarah para sahabat, kira-kira apakah masih kurang di antara mereka di dalam komunitas mereka atau dalam kumpulan mereka ini yang kayanya ada, yang super kaya juga ada. Kemudian yang ahli ibadah ada di antara mereka. Yang kaya memedulikan umat banyak juga di antara mereka. Yang miskin ada, termasuk siapa? Bilal bin Rabah. Termasuk Abu Hurairah, mereka yang hanya khusus menjadi alimnya bagi para sahabat yang lain, termasuk Ali itu miskin. Meskipun sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menjamin bahwasanya sepupu Nabi itu jadi orang kaya. Bahkan mungkin bisa diangkat menjadi minimal jadi pas pampres. Karena apa? Karena Ali itu kan jagoan. Tapi nggak menjamin. Kalau zaman sekarang kan anak juga bisa diangkat. Nggak usah ketawa. Kalau sekarang ya anak bisa diangkat ya, nepotisme. Diangkat digendong maksudnya, bukan diangkat apa-apa ya. Di zaman sahabat dulu mereka semuanya punya seolah-olah memiliki grade masing-masing ya. Ini yang miskin karena memang nggak bisa bekerja, karena memang mereka fokus menuntut ilmu, ya sudah dijamin para sahabat yang lain. Ya udah aku yang mensupport, kata Abdurrahman bin Auf, saya tak kerja, saya dagang dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, nanti orang-orang yang menimba ilmu ini akan menelurkan hasil-hasil yang terbaik. Maka muncullah di situ Abu Hurairah bersaing dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam periwayatan hadis. Ya kalau sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, itu siapa kalau nggak ada? Salah satunya adalah jasa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pikirkan mereka, jangan cuman dihitung-hitung hartanya atau mungkin bukan hanya dikumpul-kumpulkan ya tanpa ada sebuah tujuan yang pasti. Wa qauluhu ta'ala ayahsabu allam yarahu ahad. Ini sampai mana tadi? Sampai ayat yang ketiga ya, itu sudah masuk ayat yang ketujuh. Yahsabu annama lahu akhladah. Dan mereka mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya. Jadi mereka itu hanya mengira bahwa dengan mereka mengumpulkan harta-harta tadi, bahwasanya harta-harta tadi bisa menjadikan dia itu kekal hidup di dunia. Karena apa? Saya tuh serba bisa, serba ada. Kalau sakit, duit gampang. Bahkan Fir'aun konon itu nggak pernah sakit. Karena apa? Tim medisnya itu betul-betul siap siaga. Sakit dikit langsung obatin, seolah-olah tidak pernah sakit. Makanya dia jumawa. Makanya dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, menegaskan kepada dirinya meskipun harus tenggelam di Laut Merah, ana rabbukumul a'la. Kepada siapa? Kepada khalayak, kepada umat, kepada rakyat-rakyatnya. Dia mengatakan demikian. Makanya kalau ada orang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan idhab ila fir'auna innahu tagha. Orang seperti itu adalah orang yang melampaui batas.
Sama dengan orang ini, mereka mengira bahwa dengan hartanya itu akan mengekalkan dirinya, orang akan mati, nggak mungkin mati. Gimana caranya? Karena saya punya duit. Akhirnya duit menjadi Tuhan. Naudzubillah min dzalik ya. Ini jangan sampai ini terjadi pada orang beriman. Jangan sampai ada di dalam rumus atau kehidupan orang beriman itu bahwa duit adalah segala-galanya. Tapi bisa jadi segala-galanya bisa pakai duit asalkan memang yang ma'ruf ya, artinya yang benar ya. Kita mau ngaji ke Nur Muslimin, seperti saya misalkan dari Nunggalrejo, kemudian Pak Budi dari Kedaton, nggak punya bensin ya apa ya harus berangkang, kan ada mungkin. Minimal keluar duit untuk beli minyak, beli pertalit ya, bensin udah nggak ada sekarang. Itu kan pakai duit juga, artinya segala hal tersebut juga memang perlu duit, akan tetapi segalanya bukan bergantung kepada duit. Seperti tadi, termasuk kehidupan. Menyangka bahwasanya dirinya akan hidup selama-lamanya karena apa? Punya duit. Karena dia beruang gitu ya, punya uang. Jadi ini juga sangat harus betul-betul kita perhatikan ya di dalam kehidupan kita. Jangan sampai entah diri kita punya obsesi demikian, atau mungkin istri yang sering dan kemudian juga terjadi pemikiran-pemikiran yang seperti ini itu di benak perempuan. Karena apa? Perempuan itu adalah sifatnya apa? Materialis. Laki-laki kan realistis ya. Kalau perempuan itu materialis. Bapak-bapak marahan, bapak-bapak dalilin dengan berbagai bentuk dalil, hafal kutubus sitah dari pagi dalil sampai sore. Ibunya paling cuman gini, wes pak, wes cukup pak, wes mumet aku ngerungokke sampean ceramah katanya. Tapi kalau langsung di geplok tuh 1 juta tuh belanja sana, selesai itu urusan. Ya nggak bu? Kan iya malahan. Jawab bener toh. Iya benar ternyata. Laki-laki jarang yang seperti itu. Kalau laki-laki itu bu, kalau punya duit pengennya apa? Perempuan. Ya nggak? Iya. Kalau laki-laki itu kalau punya duit berlimpah gitu ya, pengen obsesinya apa? Punya istri lebih dari 1. Tapi kalau perempuan perhiasan. Kalau enggak tadi pengen diajak belanja-belanja, shopping gitu ya. Nah itu memang seperti itu fitrahnya. Gitu Mas Dedi ya. Jadi sing pateng nek kerja. Tinggal kuat-kuatan, antum yang pengen masna atau istri yang pengen belanja. Kan kalau punya duit kan kita obsesi pengen masna tuh. Laki-laki. Nah, itu intermezzo ya, supaya nggak pada ngantuk ya. Kemudian ayat yang keempat ya. Kalla layumbadanna fil hutamah. Layumbadanna fil hutamah kalla ay laisal amru kama za'ama. Dan hal tersebut bukan sesuai apa yang dianggap. Jadi kekekalan dia di dunia itu nggak mungkin kekal. Bahkan Nabi SAW menceritakan malakul maut saja, malaikat pencabut nyawa saja, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa-bisanya manusia pengen hidup kekal abadi di dunia? Itu kan nggak mungkin ya, nggak ada rumusnya. Kemudian setelah itu wala kama hasiba, dan juga tidak sebagaimana yang dia sangkakan. Tsumma qala ta'ala la yumbadanna fil hutamah ay layal qayanna hadzal ladzi jama'a malan fa'addadahu fil hutamah. Akan Allah Subhanahu wa taala lemparkan, akan Allah Subhanahu wa taala campakan, layul qiyanna ya, akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengumpulkan harta, kemudian tadi juga termasuk yang dihitung-hitungnya itu fil hutamah, di dalam neraka yang menyala-nyala atau di dalam kehancuran. Fal hutamah wa hiya ismun sifat min asma'in nar, nama dari sifat, yaitu dari nama-nama api neraka.
li'annaha tahtumu man fiha, karena akan menghancurkan, karena akan membakar hangus, yaitu siapapun yang ada di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi yang menahan zakat ya. Ketika orang-orang itu harusnya dia berzakat, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, orang-orang yang menumpuk harta, memonopoli hartanya tadi, wala yunfikunaha fi sabilillah, tidak mau berinfak, tidak mau zakat, maksudnya tidak mau berzakat mal, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka, kata Allah, dengan azab yang menghinakan, dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha finari jahannam, ketika emas lempengan dan perak tadi dipanaskan di dalam api neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, digosok bagian junub. Junub itu bagian mana? Junub itu mana? Fatuqwa biha junubuhum wa dhuhuruhum, mana? Daerah mana? Daerah punggungnya, kemudian di daerah dahinya, kemudian di perutnya. Jibahuhum junubuhum ya. Jibahuhum itu bagian punggungnya, zuhur itu punggung ya. Jibah itu di bagian dahinya, kemudian juga karena jabhah ya, dari jamak dari jabhah. Semua digosok oleh Allah Subhanahu wa taala. Punggungnya digosok, dahinya digosok, kemudian juga perutnya juga akan digosok melalui apa? Lempengan dari emas-emas dan perak yang dikumpulkan tadi, yang dipanaskan di dalam api neraka jahanam, yang dipanaskan selama puluhan ribu tahun, baru kemudian nanti digosokkan kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu tadi. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan dari apa yang sudah kamu tumpuk-tumpuk harta tadi. Naudzubillah. Makanya ditegaskan ya, ditegaskan bahwa kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman, selain kita juga adalah diperintahkan untuk memakmurkan masjid dengan sholat, kemudian dengan taklim, dengan berzikir, dengan amal-amal mahdoh yang lainnya, termasuk di dalamnya juga adalah ditunaikan di dalamnya di masjid atau di musala itu adalah zakat. Diatur maksudnya. Ada yang ngatur takmir ini, ngatur tentang urusan zakat, baik itu zakat pertanian, baik itu zakat mal, kemudian juga zakat fitri. Ya, zakat fitri itu ketika khusus di bulan suci Ramadan gitu ya. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Qala Tsabit al-Bunani tuhrikuhum ilal afidah wa hum ahya, bahwa api-api itu tadi akan membakar sampai ke hati-hati manusia sedangkan mereka masih dalam keadaan hidup. Siksaan di neraka itu Bapak Ibu sekalian, ketika dia disiksa kemudian sampai mati, kalau belum selesai itu dosanya, kalau belum selesai dari apa yang menjadi tanggungan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan lagi, disiksa lagi, dihidupkan lagi, disiksa lagi. Demikian halnya juga kepada orang yang bunuh diri. Yang minum racun ya seperti itu juga. Yang menjatuhkan diri dari ketinggian juga sama seperti itu. Yang menggantung diri juga sama. Sampai Allah Subhanahu wa taala mau memaafkan. Wallahu alam seperti apa nantinya. Apalagi kalau dia ini bukan orang beriman, wah sudah fatal sekali. Makanya akidah ini penting sekali. Manusia tanpa agama kacau hidupnya, yakin. Makanya mengapa di Jepang, di Amerika, di negara-negara Eropa, negara-negara kafir di sana itu banyak sekali kasus-kasus bunuh diri karena apa? Tidak punya din, tidak punya agama, tidak punya keyakinan. Sedangkan orang-orang beriman itu yakin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terjepit sedemikian hebat seperti apapun di dalam hal ekonomi, orang-orang beriman masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau minta kepada siapa? Enggak ada. Termasuk di dalamnya adalah mereka-mereka yang ada di dalam neraka ini tadi.
akan dibakar ya dalam keadaan hidup, kemudian mati, nanti dihidupkan lagi. Sama dengan kulit pun seperti itu. Kulit sudah hangus terbakar, nanti diganti lagi dengan kulit yang lain, hangus terbakar, ganti lagi terus sampai Allah Subhanahu wa taala menyudahi siksaannya. La haula wala quwata illa billah. Maka sampailah kemudian kepada mereka azab atau siksaan yang pedih dan juga menghinakan ya. Laqad balagha minhum al-adzab tsumma yabki. Datanglah azab kepada mereka sehingga mereka menangis. Bayangkan, tangisan penduduk neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa menggerakkan kapal layar. Tangisan dari penduduk neraka itu, para jamaah sekalian, aliran airnya menggenang bisa sampai menggerakkan, bisa sampai ya tadi menggerakkan kapal layar. Artinya kapal itu bisa berlabuh dari tangisannya, tangisan penduduk api neraka, penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini kita betul-betul harus waspada, harus mewanti-wanti kepada diri kita, jangan sampai mengakumulasi atau mengumpul-ngumpulkan segala bentuk kesalahan demi kesalahan atau juga dosa demi dosa. Kalau bisa ya benar-benar kita hapuskan itu semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, baik dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau mungkin dengan meminta maaf kepada sesama hamba. Kalau ada kesalahan, minta maaf. Ada kesalahan pada istri, minta maaf segera. Mumpung kita masih berada di muka bumi. Ada kesalahan pada suami, minta maaf segera. Terutama apalagi kepada orang tua. Karena apa? Karena salah satu bentuk solusi kehidupan kita adalah salah satunya baik kepada kedua orang tua kita. Itu luar biasa. Untuk menyelamatkan ini tadi. Saya ngeri membaca hadis Nabi itu ya, sampai ya Allah, sampai seperti itu ya. Nangisnya mereka yang sangat histeris tadi, itu sampai kapal pun bisa berlayar dari tangisan-tangisannya tadi. Allahu Akbar. Koyok piye itu bisa nangisnya koyok piye. Enggak kebayang. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akan menyambar sampai ke bagian tenggorokannya. Terakhir adalah innaha alaihim mu'sadah. Yang mana di dalamnya juga mu'sadah. Mu'sadah tadi apa? Yang sudah dipanaskan ya, atau mungkin yang sudah dipasang ya, muttabiqah kama taqaddama tafsiruhu fi suratil balad fi amadim mumaddadah, dan itu mereka dibentangkan di atas tiang-tiang. Muqsadah itu ditutup ya, bukan di ini. Dipanaskan kemudian ditutup, tadi diungkap di dalam api neraka atau di dalam open di dalam neraka. Di neraka juga ada penjara, namanya penjara bulais ya. Penjara bulas ya, penjara bulas itu ya penjara yang ada di keraknya neraka. Ada juga di dalamnya tadi openan tadi. Ya kalau bahasa kue itu di open tadi ya, ditutup kemudian setelah itu dipanaskan. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir dari tafsir dari surah Al-Humazah, semoga kita juga mampu untuk bisa menjaga diri, menjaga lisan, supaya apa? Ketika ada hal terkecil itu jangan sampai memantik permusuhan. Kalau bisa diamkan, diredam. Jangan sampai malah melebar kemana-mana. Khawatir dari hal tersebut menjadi sebuah prahara atau menjadi sebuah perpecahan yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Apalagi itu semuanya di dalam keluarga kita. Alhamdulillah selesai apa yang sudah kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Ini adalah peringatan bagi saya pribadi, betul-betul ini menjadi muhasabah bagi saya pribadi dan kepada kita semuanya. Semoga memberikan manfaat fid dini hatta akhirah ya, yaitu bagi agama kita, yaitu di dunia sampai kemudian kita nanti di akhirat mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita menghindari dari sifat lumazah maupun yang humazah. Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Udah Isya Mas ya? Ya, baik. Alhamdulillah
sudah masuk waktu Isya dan kita akan dengarkan kumandang azan Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan diakhiri dengan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.